Halo teman-teman maupun dosen yang melihat video ini. Saya Muhammad Rabiul Munawir dan rekan saya. Saya Nurzania Febrianti. Ya, kami akan mewawancarai berkaitan dengan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan Perkotaan tentang wawancara. Ya, saat ini sudah bersama kerabat saya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizkyani. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris freelance di Makassar. Ya, terima kasih. Dengan tadi ya perkenalan singkat, Kak Kiki namanya, saat ini berprofesi sebagai freelance guru bahasa Inggris. Ya, bisa diceritakan riwayat pendidikannya secara singkat, Kak Kiki? Ya, jadi riwayat pendidikan mulai dari S1 ya. Jadi S1 itu saya mengambil kuliah sastra Inggris di Universitas UIN Alauddin Makassar dan di tahun 2015 dan lulus alhamdulillah di tahun 2019. Dan di tahun 2020 saya melanjutkan pendidikan saya S2 di Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan inti ya, Kak Kiki. Ya. Berkaitan dengan WFH nih, mungkin pendahuluannya apakah atau mungkin seberapa pengaruh WFH ini terhadap pekerjaannya Kak Kiki yang sekarang dikerjakan, yaitu sebagai guru freelance bahasa Inggris? Ya, jadi work from ini sangat berpengaruh kepada pekerjaan saya sebagai guru otomatis karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan siswa-siswi. Jadi otomatis ini sangat berpengaruh kepada intensitas mengajar saya. Oh iya. Kalau begitu mungkin karena terkendala pandemi ini. Kendala jarak. Kendala jarak juga ya. Otomatis WFH mungkin secara khusus di wawancara ini mungkin sebagai guru yaitu tadi ya mengalami kendalanya antara lain kurang optimalnya ya mengajar kepada siswa begitu ya. Oke baik, kalau begitu mungkin dari rekan saya bisa dilanjutkan. Ya oke. Kak Kiki mau tanya gimana sih kelebihan dan kekurangan adanya WFH ini? Baik, jadi kelebihannya dulu, kelebihannya itu karena pandemik ini mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, jadi kita tidak perlu ke sekolah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan budget, capek-capek ke sekolah untuk mengajar, jadi kita cuma di rumah aja dan kita bisa mengajar siswi dengan efektif. Nah, kekurangannya itu karena kita dibatasi jarak oleh siswa, jadi kita tidak bisa menjelaskan materi itu, menyampaikan materi itu dengan baik kepada siswa, karena kadang karena adanya internet connection yang tidak terlalu baik, mereka juga main-main dalam belajar, jadi mereka itu kebanyakan yang saya dapat itu mereka cuman off cam. Nah, karena dia cuma off cam, mereka bisa sambil main-main, bisa sambil rebahan. Nah, jadi karena ada jarak antara guru dan siswa ini, jadi guru tidak bisa mengontrol langsung siswa-siswinya di rumah. Sedangkan kalau kita mengajar offline, kita bisa melihat apa saja sih yang dilakukan siswa. Itu sih. Recording. Kalau tantangan nih Kak sebagai guru mengajar di situasi seperti ini nih apa ya? Nah, tantangannya itu sih yang internet connection. Jadi kadang itu kita sedang asik-asiknya mengajar nih, terus tiba-tiba jaringan hilang atau siswanya tiba-tiba memiliki koneksi yang buruk. Jadi itu sih kendala pertama itu adalah koneksi. Nah, terus yang kedua itu kendalanya adalah peserta didik kurang memahami
apa yang disampaikan guru. Karena sekarang ini sangat banyak guru yang dia cuma mengajar menggunakan WhatsApp. Jadi dia tidak, karena banyak guru-guru yang mereka sudah lanjut usia, mereka tidak bisa menguasai teknologi. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma mengajar melalui WhatsApp. Jadi sangat banyak siswa yang tidak mengerti dengan pembelajaran. Makanya sekarang ini siswa-siswi, menurut penelitian yang ada, siswa-siswi mengalami yang namanya learning loss. Nah, apa itu learning loss? Learning loss adalah situasi di mana siswa kehilangan minat belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. Oh, Itu gitu ya. sih. Jadi kayak penting banget ya Kak buat melek teknologi di zaman seperti Ya. ini ya Kak ya. Ya, sangat-sangat penting. Yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak sebagai guru di keadaan WFH yang seperti ini? Ya, harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu dengan siswa-siswi, jadi pembelajaran bisa efektif, karena kita bisa lihat sekarang ini kondisi siswa-siswi sekarang sangat memperhatinkan. Mereka tidak mengerti, mereka hanya mengerti 20% atau bahkan 20 sampai 50% dari pembelajaran yang ada. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa, dan Indonesia sekarang ini tergantung dengan pelajar-pelajar yang belajar sekarang ini. Jadi Indonesia ke depannya itu tergantung kalian-kalian. Jadi sangat-sangat disayangkan apabila pandemi terus berlangsung, kita terus belajar online, sedangkan ada pembelajaran yang sangat amat menyenangkan, yaitu pembelajaran offline yang kita bisa berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman, sebagainya. Jadi saya sangat berharap kita bisa ke sekolah lagi. Ya, itu adalah harapan semua orang juga ya Kak ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Kiki atas waktunya mau diwawancara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi itulah teman-teman wawancara saya dengan Feby kepada kerabat saya yaitu Kak Kiki mengenai pekerjaan beliau yang saat ini bekerja sebagai freelance guru bahasa Inggris ya. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan bukan hanya karena pandemi yang harus menjadikan WFH itu ada, namun sudah saatnya ataupun bisa saja kita kayak misalnya agak telat untuk menghadapi WFH ini. Jadi WFH ini mungkin perlu diterapkan, tapi tidak juga menghilangkan yang namanya bekerja secara offline, yaitu tatap muka. Mungkin perlu adanya sistem menyelaraskan, yaitu hybrid, jadi 50% mengajar secara online dan sisanya lagi yaitu mengajar secara offline. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih.